88,2 FM Hot Radio, today's best music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hotners. Gimana kabarnya hari ini? Hari yang cukup cerah ya, hari yang cukup ceria nih untuk kita sambut hari yang baru di hari Rabu ya, bersama dengan Mila yang bakal nemenin Hotners selama 1 jam ke depan. Kita bakalan mengisi pagi ini dengan semangat yang kali ini lagi anget-angetnya buat dibahas nih Hotners, tentang pemilu 2024 yang hari ini akan kita bahas ya selama 1 jam ke depan. Tapi tenang aja Hotners, Mila nggak sendirian nih. Kali ini di studio Hot Radio Serang sudah kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, yang kali ini ada dari Kepala DP3 KKB Provinsi Banten, yakni Ibu Dr. Andes Siti Madinina MSI. Halo Ibu Nina. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat selalu ya Ibu ya. Hari ini ceria sehat sekali seperti ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya ada juga dari Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Haji Ahmad Jazuli Abdillah. Kita sapa langsung ya Hotners. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngopi Pak? Udah, mau kalah sama Bu ini. Oke, sudah ngopi, sudah semangat nih pagi ini. Kita siap ya Pak untuk memberikan informasi nih Bu kepada Hotners tentang tema yang kali ini akan kita bahas ya, terkait dengan Adminduk dalam mensukseskan pemilu 2024. Nah, ngomongin soal pemilu 2024 nih Hotners ya, kita kan tahu sendiri nih kalau sekarang udah masuk akhir tahun gitu ya. Jadi ini udah persiapan, mulai banyak persiapan dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi pemilu 2024. Nah, kira-kira untuk Hotners sendiri nih yang mungkin masih awam dengan pemilu 2024, khususnya untuk yang pemula ya, untuk cari tahu soal pemilu 2024 ini mungkin bisa aja langsung kepoin kita di Instagram di @hotradio_serang, karena kita lagi live Instagram nih Hotners. Nanti Hotners juga bisa saksikan di Hot TV Serang, karena kita juga akan mengupload hasil dari bincang-bincang kita ya kali ini di Hot TV Serang. Tapi untuk Hotners yang mau tanya-tanya, Mila juga buka untuk kesempatan yang mau tanya-tanya, bisa langsung lemparkan saja di kolom komentar kita di @hotradio_serang yang lagi live sekarang ya. Untuk hari ini tepat di hari Rabu 6 Desember 2023 ya. Kali ini Mila bakal tanya-tanya sama narasumber kita dari Pak Ahmad Jazuli dan juga Ibu Nina. Tapi setelah yang satu ini Hotners, jangan kemana-mana, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music Hotners ya. Di pagi yang cerah ini, yang seperti Mila sudah sampaikan tadi, kita akan mengulik informasi seputar dengan Adminduk dalam suksesi pemilu 2024. Dan sudah ada tamu spesial dari DP3 KKB Provinsi Banten dan juga ada Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang nanti akan Mila kulik langsung dari Ibu Siti Madinina dan juga Bapak Ahmad Jazuli Abdillah. Yang pertama akan Mila tanya-tanya dulu, ini kita kalau misalnya ngomongin soal Adminduk untuk mensukseskan pemilu 2024. Tapi sebelumnya apa sih Hotners Adminduk sendiri? Nah, langsung aja kita tanyakan kepada Ibu Nina nih. Untuk Ibu bisa jelaskan nih, apa sih Bu sebenarnya Adminduk itu sendiri? Ya. Biasanya sederhana tapi apa gitu artinya. Soalnya di dinas juga namanya kan Dinas Dukcapil. Terus apa bedanya dengan Adminduk? Terus apa juga kaitannya dengan KTPL ya. Nah, ini memang di latar belakangi kalau kita melihat bahwa Adminduk itu berperan penting di dalam pembangunan ya, karena memberikan data penduduk dan juga informasi penduduk sesuai dengan keadaan penduduk dan wilayahnya. Nah, tapi kan masih bingung apa sih Adminduk itu kan? Nah, coba kita lihat lagi. Ada peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan ini
ya termasuk identitas penduduk itu sendiri. Oke. Ada kartu keluarga, ada KTPL, ada penduduk rentan, ada pindah datang, ada penduduk non permanen, ada peristiwa pentingnya, ada kelahiran, ada kematian, ada perkawinan, ada perceraian, ada pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, Oke. terus juga perubahan status kewarganegaraan, ada pembetulan dan pembatalan akta dan peristiwa penting lainnya. Nah, sederhananya Adminduk itu ya proses penerbitan dokumen kependudukan mulai dari lahir sampai meninggal. Nah, kalau secara resminya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi pendudukan, ya Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam menerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya, yakni untuk pelayanan publik dan juga pembangunan sektor lain. Nah, itu yang dilakukan oleh khususnya Dinas Dukcapil, baik provinsi, kabupaten kota maupun pusat Ditjen Dukcapil itu sendiri. Oke, jadi intinya pada dasarnya adalah tentang catatan sipil seseorang, khususnya untuk warga negara dari mulai dalam lahir ya Bu, dari ketika lahir sampai meninggal dunia. Dari mulai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi, ya terkait juga manfaat dari lainnya itu sendiri. Oke, nah itu soal Adminduk sendiri. Nah itu dari yang disampaikan oleh Ibu Nina, mungkin bisa dipaparkan lagi nih oleh Bapak Ahmad Jazuli ya. Ini untuk peran dari DPRD sendiri nih Pak, khususnya untuk berkoordinasi dan pengawasan untuk kinerja pemerintah Provinsi Banten dalam upaya pelayanan Adminduk sendiri. Nah ini pasti kan tadi udah dijelaskan banyak banget nih Pak, ada undang-undangnya sendiri pun bahkan ya yang mengatur itu gitu. Itu untuk dari DPRD sendiri pandangannya bagaimana Pak? Memang kita awasin terus nih. Mau menjelang pemilu ya. Misalnya pelayanan publik ya. Mila dan Hot News. Hotner. Oh, oke. Ini harus akrab nih. Baru pertama kali diundang sama Mas Ahir kan. Oke. Jadi negara kita ini kan ada beberapa syarat, ada regulasi, ada pemerintahan, ada sistemnya. Gak mungkin disebut sebuah negara kalau nggak ada penduduknya, warganya. Nah, warga kan perlu diidentifikasi. Nah, itulah data, itulah mungkin kesininya disebut administrasi. Administrasi warga ya berarti administrasi kependudukan. Nah, lebih spesifik lagi kemanfaatan administrasi pendudukan itu adalah untuk pemilu, data pemilu. Nah, itu salah satu ya Bu Garis ya, salah satu kemanfaatan dari buat demokrasi. Administrasi pendudukan ini. Nggak mungkin Mila bisa milik kalau nggak terdata. Dan nggak mungkin juga yang terdata akan terdata kalau nggak punya KTP. Nah, identitas penduduk kita yang paling kita sepakati bersama kan KTP. Nah, seiring dengan perkembangan di era disrupsi digital sekarang ini kan bisa sangat simpel, sangat cepat ya. Makanya disebut ada tadi apa istilah IKTP atau KTPA gitu ya. Nah, ini apalagi nih IKD kan gitu. Identitas apa nih? Kependudukan digital ya. Nah, apalagi nih, nah, makanya kita ingin betul ke Bu Nina dan jajarannya di Capil, karena kan begini. Di Capil ini kan vertikalnya ada apa urusan-urusan yang mandatori juga ya, untuk bahwa ini sudah ada regulasi sendiri dari pusat, yaitu sistem. Nah, kemudian dalam rangka pendataan itu maka perlu ada sistem yang sesuai dengan konteks kekinian. Nah, Bu Kadis di dinas itu kan sudah ada sosialisasi ya, sesuai dengan sekarang digitalisasi. Jadi perekaman digital. Nah, ini kita awasin betul, jangan sampai ada warga kita satu yang sampai sudah dewasa, sudah mau punya hak pilih, nggak punya KTP satu, atau KTP-nya masih KTP yang manual, KTP jadul gitu ya. Nah, harus berubah. Nah, sekarang dipercepat lagi dengan percepatan teknologi, dengan identitas tunggal, identitas
digital sekarang ini, Ya, IKD sebenarnya, IKD, identitas kependudukan Kependudukan digital. Nah ini kan yang nggak mau kalah nih, ini kan semua digital kan, kantor digital, segala macam lah digital gitu. Nah, makanya kependudukan itu menyesuaikan, walaupun regulasi utuh ya, undang-undangnya kita belum, untuk identitas tunggal belum ya, yang pengamanan data pribadi ya. Nah kemudian kami di legislatif, di pengawasan juga, Bu, di dinas jangan sampai ini identitas pribadi yang sangat secret, yang sangat pribadional gitu ya. Kalau menurut saya ini berceceran, ya kan? Masa misalnya dengan digital ini kemudian semua direkam gitu, akhirnya organ tubuh kita akhirnya tumpah ke semua, dan orang lain bisa lebih tahu daripada kita. Jangan juga, apalagi era sekarang kan sangat orang mencari untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Sekarang kan sedang mencari data identitas segala macam. Ya kan, tahu-tahu warga direkam aja matanya, apa tuh Bu? Ini Bu, jadi iris mata, iris mata. ya iris mata direkam aja, terus semuanya akhirnya terdeteksi kan. Kita di mana-mana data kita masuk gitu. Orang sendiri nggak sadar bahwa dia tuh di mana-mana datanya gitu ya. Nah ini yang perlu kita awasin juga. Satu, jangan sampai warga tidak paham terhadap perkembangan administrasi kependudukan terhadap dirinya gitu ya. Udah. Kedua, juga jangan sampai data pribadi warga itu terlalu bercecer kemana-mana, sehingga perlu ada pengamanan. Itu yang kita awasi betul, 2 poin itu. Nah kalau yang ketiga, untuk pemilih tentu, Bu, sampai sejauh mana dulu kan ada istilah data itu nggak mungkin dia milih kalau nggak masuk dalam DPT. DPT itu Mila daftar pemilih tetap. Walaupun Mila punya KTP, ya, Hotmail punya KTP, tapi belum tentu dia bisa milih. Karena ada prosesnya, dia bisa terdaftar sebagai pemilih, gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah terdaftar dalam DPT, maka dia nanti akan distribusi dalam TPS masing-masing diumumkan gitu ya. Nah, makanya di sini kita ingin di awal-awal kan dulu ada DP4 ya Bu ya, apa istilahnya, daftar penduduk potensial pemilih ya. Itu udah nggak ada lagi kan, karena Ibu sudah menyerahkan langsung oleh KPU pusat ya, dari Dirjen Dukcapil ya. Iya, betul. Itu sudah menyerahkan kepada KPU RI. Jadi KPU yang KPU pusat yang menginstruksikan ke bawah untuk melakukan pendataan. Jadi nggak lagi Dukcapil ke KPU provinsi atau Dukcapil kota ke KPU kota gitu, udah nggak lagi. Sekarang kita instruksi dari atas. Nah, sekarang sudah sampai pada angka kuantitatif ya, itu 8,864646. Jadi 8.646 itu pemilih. Jadi jumlah penduduk yang 12 juta lebih. Nah, itu data yang ada di kita. Nah, imbang Bu ini. Saya cek di KPU, data laki-laki perempuan imbang nih. Dari 8,8 itu 4 untuk pemilih laki-laki, 43 sekian pemilih perempuan. Itu data. Dan pemilih pemulanya sekitar, pemilih pemula itu yang gini ya, yang baru milih itu sekitar dapat 17 ribuan apa 15 ribu, dan mereka yang berpotensi tidak punya KTP, belum terdata gitu, tapi berpotensi milih itu sekitar 100 ribu lebih. Jadi misalnya Mila nih, merasa udah terdata belum, ya kan? Nggak tahu nih ya, pokoknya itu yang ragu-ragu itu berpotensi untuk menjadi pemilih itu sekitar 100 ribu lebih. Itu sementara. Iya, jadi memang dari mulai pelaksananya juga pun sudah diperiksa lah ya, dari mulai regulasinya gitu ya. Iya, ada regulasinya. Apalagi untuk DPRD sendiri ini kan memang tugasnya untuk mengawasi jalannya dan pelaksanaannya dari Adminduk sendiri nih. Nah, ini untuk inovasi dari IKD atau Identitas Kependudukan Digital ya. Ini kan memang inovasi baru ya Bu ya. Ini apakah akan ada perubahan yang signifikan nih Bu dari adanya inovasi tersebut gitu, apalagi untuk sistem digital yang mungkin beberapa dari masyarakat awam nih mungkin belum ada yang paham dengan yang namanya digitalisasi gitu. Apakah ada perubahan yang signifikan gitu Bu? Ya, kalau kita melihat
kondisi sekarang itu digitalisasi itu salah satu aset yang paling penting selain SDM. Jadi sekarang itu hanya dua, teknologi informasi dan SDM. Nah, Dukcapil sekarang sudah go digital. Nah, dari mana melihat go digital? Ternyata untuk identitas kependudukan digital itu sudah digulirkan. Nah, bahkan kami punya target ya untuk bisa penduduk ini ya melakukan identitas kependudukan digital. Nah, kalau kita melihat dari mulai apa sih itu IKD, nah penyelenggara IKD juga untuk apa? Nah, ini mungkin banyak juga bertanya karena ternyata digitalisasi itu sebetulnya mempermudah dalam arti kata semua data itu berada di digital itu sendiri. Nah, sekarang digitalnya itu melalui apa? Kalau kita melihat dokumen kependudukan dan data balikan itu berada di aplikasi digital yang bisa melalui smartphone berbasis Android ataupun iPhone, sehingga IKD dapat diunduh di Play Store atau App Store. Nah, ini barangkali di zaman era digitalisasi ini ya kami sudah menyesuaikan. Nah, tujuannya penerapan IKD ini adalah bagaimana pemanfaatan digitalisasi pendudukan ini mempercepat, baik itu transaksi pelayanan publik dan juga pengamanan kepemilikan IKD ini melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Dan syaratnya itu ya yang pertama bahwa penduduk itu pernah melakukan perekaman KTPL. Jadi sudah memiliki fisik KTPL-nya. Terus juga memiliki gawai pintar ya atau smartphone-nya dan punya nomor teleponnya, punya emailnya atau alamat email dari penduduk itu sendiri, dan yang paling penting adalah memiliki kuota internet. Nah, dari sana penduduk itu bisa memastikan. Jadi biodatanya itu sudah tercatat di kami atau di sistem informasi administrasi pendidikan atau belum, sehingga penduduk itu bisa memeriksa apakah datanya itu ada kesalahan identitas seperti nama, alamat, status perkawinan, status pekerjaan, golongan darah, dan itu bisa kecek. Dan kedepannya penggunaan IKD ini ya digunakan untuk single sign on atau ke layanan publik lainnya yang sudah menggunakan layanan online. Jadi dia single sign on, dan juga pemanfaatannya adalah melalui QR code-nya, sehingga data kependudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ya IKD itu berarti tapi ya sudah ke digital, dan ini lebih aman, lebih mudah, lebih perubahan-perubahannya ya lebih simpel lagi. Dan memang sudah tersedia di Play Store ya Bu ya, itu pastinya lebih gampang nih untuk Healthness bisa langsung download gitu ya Bu ya, untuk periksa pendataan dirinya di IKD yang ada di Play Store. Ya, karena kami juga pelayanan kan secara gencar, baik melalui kampus-kampus, sekolah, bahkan masyarakat umum, dan kami juga setiap ada upacara di lingkungan provinsi, ASN, ya kami selalu bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kabupaten setempat untuk pelayanan. Bahkan kemarin di HUT Banten itu di 8 kabupaten kota di kegiatan Car Free Day, kegiatan yang berkaitan dengan sinergitas ya, ataupun berbarengan dengan 8 kabupaten kota, kami melakukan juga pelayanan publik terkait dengan Adminduk ini. Ada yang memang langsung pembuatan KTP, ada yang memang untuk mengejar IKD itu sendiri. Di samping itu ya ada juga yang memang banyak
mengenai akte kelahiran, kartu identitas anak dan lainnya. Dan kami melakukan pelayanan itu dan siapapun juga bisa. Oke, lalu untuk dari Pak Jazuli sendiri nih, ini ada tanggapan nggak Pak dari pihak mungkin sebagai dari legislatif gitu ya untuk memandang IKD atau yang saat ini mungkin sudah digitalisasi begitu? Adalah, dan banyak sekali yang Oke, bagaimana ini ada Mas Johan? komponennya banyak sekali, apalagi menyangkut peristiwa kependudukan yang memang sehari-hari oleh warga dialami ya, pergantian segala macam itu tadi itu, nama, tanggal lahir, lokasi, pindah, kematian, apa itu status, ganti nama dan lagi tuh Bu Gadis, status ya, status perubahan dari yang awalnya dia karyawan, ya kan dipecat atau sudah pensiun, Kawin, itu sangat cerai. mengganggu sekali tuh kalau kita nanti layanan ke BPJS kemana itu kan akan sangat. Nah dari situ kita meyakinkan dan mendorong kepada dinas terkait, terutama Bu Kadis ini kan nggak hanya ngurusin ini, ya. Ini kan tipe juga disebut itu dinas AK2 AKB apa saya aja minta kerja kayak dinas dukcapil aja gitu kan. Nah di tempat-tempat kan dukcapil gitu, di kota kabupaten dukcapil ya. Ya. Nah dari situ kita melihat bahwa pertama terminologinya aja masih asing. Ya Adbinduk oke lah, secara standar kita ada di undang-undang Adbinduk. Kedua IKD coba, apalagi nih? Ya kan mesti kepanjangan juga semua 85 anggota dewan belum tahu semua tuh. Apalagi istilahnya nggak tahu, apalagi merekam, mencoba untuk menginput datanya, melakukan aktivasi ya. Aktivasi Mila udah belum tuh, Mila juga belum. Kayaknya Mila belum Pak. Nah, belum juga kita coba tuh kita praktekin tuh nanti di luar tuh sama gitu. Ya kan, nah, di situ emang bertahapan. Artinya pertama saya mindset paradigma Bu Kadis dan jajarannya ini, kita tidak berorientasi pada sekedar simbolis, formalitas, sosialisasi, tapi betul-betul mentransformasi, menyebarkan informasi ini ke semua masyarakat. Karena ini kan, ya oke lah kampus kan juga kalangan menengah. Ya, karena pendidikan anak-anak SMA juga penting juga ya, itu kan kalangan menengah. Artinya mereka cerdas lah ya, walaupun. Tapi warga yang nggak sekolah, gitu, yang harus punya KTP, yang harus data, yang nggak lulus sekolah, yang nggak bisa baca, yang nggak mau berinisiatif, yang nggak tahu kantor dukcapil di mana, yang males ke kantor kelurahan dan ke kecamatan. Walaupun saya dengar sekarang aparat dukcapil ada di beberapa kecamatan katanya gitu, jadi nggak perlu lagi bolak-balik gitu ya. Nah ini belum dibawa, karena saya menemukan ketika dia sakit misalnya ada BPJS, ketika dia datang ke rumah sakit ditolak hanya karena KTP-nya belum teraktivasi, belum migrasi Bu. Jadi dia tuh masih karyawan swasta atau masih PNS, udah pensiun, karyawan swasta padahal sudah dipecat. Akhirnya apa? Jadi bayar, iya kan? Kartu askesnya masih ada. Kenapa? Karena dia nggak tahu mau pindah kemana dan harus kemana pindahnya. Gitu. Nah sekarang kita aplikasi itu undang-undang yang memang idealnya Mila dan Hotmir ya. Itu idealnya kita memang sejak Mila lahir ya, sejak Mila punya anak atau itu kita sudah teridentifikasi ini anak kita tuh anak keberapa gitu ya. Anak yang keberapa itu mungkin bisa sama nih, waktu harinya sama, lahirnya di rumah sakit yang beda, ada yang di dukun beranak ya, ada yang nah itu kita mesti teridentifikasi bahwa ini anak sudah sekian. Jadi kita belum ke arah sana nih. Kita belum, masih tumpang tindih. Ya kadang-kadang kita ngeluarin di Paraji kalau di itu tuh. Ya di kampung di tempat masih. Kemudian ada yang di rumah sakit saya teridentifikasi. Kadang-kadang rumah sakit belum. Bahwa kita menjadi anak kedua belum. Kita idealnya pengen begitu. Nah, kemudian KTP itu menjadi multifungsi, multiguna ya. Terminologi multiguna itu dulu waktu zaman Pak Wahidin Halim jadi wali kota itu ada KTP digunakan alat mudah sekali tuh kesana kembali tugas. Setelah ada JKN ya kita BPJS jadi agak rumit, jadi agak kembali lagi kayak ini. Nah kita ingin KTP itu di tas, di kantong dompetnya Mila nih dia hotnya itu kita kepengen jangan banyak kartu lah gitu. Ini kartu kredit kadang-kadang kosong juga isi KTP juga, kartu askes juga, kartu KIS juga, BPJS lagi ya. Ya betul kita ingin KTP ini memang menjadi identitas single identity gitu ya. Nah ini yang undang-undang juga belum ya, regulasinya lagi digodok ya tentang kaitan dengan. Nah begitu pun soal pemilih, soal pendataan pemilih ini
ya kan, mengaktifasi. Kita ingin ya udah yang punya KTP punya HP gitu kan, ya katakanlah walaupun nggak semuanya punya handphone itu kan identifikasi, jadi ini data kita masih manual, ini belum kepakai ini untuk dasar panduan apa itu penghitungan dan rekapitulasi di TPS ini, kita belum jadi acuan. Yang digital ini masih yang manual, masih manual, cuman untuk pengimbang saja, untuk awas tuh jangan sampai yang manual berubah berbeda, ada kejanggalan, ada penyimpangan dan berbeda dengan yang digital gitu kan. Hari ini ya nanti saya dengar nih dan saya tekankan betul ke KPU bahwa di tiap TPS sekarang sudah meningkat nih. Nanti ada satu laptop dan satu mesin print gitu ya. Mesin print, Bu. Walaupun itu katanya sewa, belum beli gitu ya. Belum sanggup. Kita bayangin loh TPS berapa itu kan. Nah, 33.000 TPS lebih itu di Provinsi Banten aja. 33.000 laptop, coba bayangin kalau merek Apple. Nah, itu artinya kita awasi betul, Bu Nina dan jajaran. Satu, sosialisasikan seluas-luasnya kaitan dengan terminologi istilah-istilah Adbinduk dan IKD ini di kita. Karena mau tidak mau di era yang cepat sekarang ini, di era distribusi ini, yang digitalisasi ini, yang sudah matic semua ini, kita masih manual gitu. Sedangkan warga kita masih warga yang manual. Ada yang nggak punya HP, ada yang sekedar handphone buat sekedar telepon doang, ya kan nggak bisa buka aplikasi. Saya aja, Bu, datang juga anggota dewan tuh cuma buka nih, udah belum aktivasi, di Dukcapil. Generasi Apa itu Play Store? Play Store ya kan? Iya, kita kan masuk ke kolonial saya ini, generasi kolonial ya. Ya kan semangat sih milenial, Bu. Sama kayak Bu nih. Ketimbang yang milenial semangat kolonial gitu. Ya, terminologi itu, istilah-istilah itu yang ada dalam undang-undang dan dalam PP dan ada itu diistilahkan dengan konten yang sesuai dengan zamannya dan kapasitas masing-masing gitu, dengan gambar-gambar, dengan video-video, kita konversi lah itu yang TikTok snacker dan video-video pendek yang tadinya yang enggak berbobot yang negatif menjadi informasi itu ya. Jadi kita apa pentingnya KTP, ada pentingnya IKTP, apa pentingnya IKD, apa pentingnya aktivasi, apa pentingnya itu kita dorong terus. Makanya dalam konteks anggaran pun kita ingin supaya pemerintah pusat itu juga, dan kita di daerah juga kita ingin mendorong betul bahwa ini bukan hanya sosialisasi orang gimana mau semua kota kabupaten ataupun warga bakal tahu, orang kita mesti kesana kemari, dan kesana kemari mesti ada sistemnya dan mesti ada regulasinya dan mesti ada duit gitu. Mesti ada anggarannya gitu ya, nggak apa-apa yang namanya buat masyarakat kan gitu. Gila. Ya, jadi memang ternyata sepenting itu ya Pak ya, sangat penting itu untuk adanya sistem yang memudahkan masyarakat, yang membuat prosesnya jadi lebih cepat gitu. Nah ini harapannya pastinya masyarakat juga ikut turut andil ya Pak, membantu dalam mensukseskan. Iya, ini kan menjadi penting karena ini menyangkut hajat, menyangkut kebutuhan warga. Kita kan pemerintah ini kan memang regulator yang harus memenuhi kebutuhan warga yang berkembang terus kan, fasilitator dan semuanya kan kita. Kalau itu menjadi penting, tapi kadang-kadang di Dukcapil di sudut pandang yang lain merasa tidak dipentingkan oleh yang lain tuh. Nah, makanya kita ingin bahwa Dukcapil ini prinsip karena menyangkut langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Ya tadi itu gara-gara salah nama diaktifasi di aplikasi salah, Bapak Ibu nggak ada. Gara-gara salah nama di DPT nggak ada, akhirnya nggak bisa milih. Ya. Padahal kesalahan mungkin hanya satu huruf atau dia masih statusnya sudah nganggur, tapi di situnya belum berubah. Dia nggak tahu bagaimana cara merubahnya. Oke. Nah ini ada sangkutannya juga nih dengan pemilu 2024 nih Hotnars ya. Jadi sepenting itu adanya pencatatan kependudukan ya, Adminduk yang sesuai dengan tema kita hari ini. Dan untuk membahas tentang soal pemilu 2024, kita akan jeda terlebih dulu ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's Bells Music Hotnars. Kembali lagi bersama Mila dan juga narasumber kita, ada Ibu Siti Marinina dan juga ada Bapak Ahmad Jazuli Abdillah. Ya, kita masih membahas soal Adminduk untuk mensukseskan pemilu 2024 nih Hotnars. Setelah tadi dijelaskan oleh kedua narasumber kita ya bahwa Adminduk sendiri ini sangat penting ya, khususnya untuk menjadikan
Hotners ya yang mungkin sudah cukup umur ya untuk menjadi daftar pemilih tetap pada saat pesta demokrasi pemilu 2024 nanti. Dan memang ini sebentar lagi ya, karena udah menjelang akhir tahun, kita menyambut tahun baru, kita menyambut pemimpin baru juga ya. Nah ini untuk pesta demokrasi 2024 yang dilakukan di Indonesia ini mungkin untuk admin duk yang digadang-gadang ya sebagai faktor yang membuat suksesnya pemilu 2024 ini, mungkin bisa dijelaskan untuk Ibu Nina dan Pak Jazuli. Mungkin dari Ibu Nina dulu ya, untuk apa sih Bu sebenarnya peran terpenting nih dari admin duk yang digadang-gadang bisa mensukseskan pemilu 2024 nanti. Apakah memang sepenting itu gitu Bu? Silakan. Ya, saya sih menganggap itu penting karena masyarakat memiliki hak ya, haknya dia untuk bisa menyampaikan pilihannya. Jadi yang menentukan pesta demokrasi itu adalah masyarakat itu sendiri untuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, dalam menghadapi pemilu tahun 2024, kami ya Dukcapil Provinsi bersama jajaran Dukcapil Kabupaten Kota se-Provinsi Banten ya, kami melakukan akselerasi percepatan pelayanan admin duk untuk mengejar target penduduk wajib KTP. Jadi dalam daftar pemilih potensial pemilu atau DP4 yang diberikan itu ya di Provinsi Banten, nah ini melalui pemberian pengadaan pelayanan admin duk melalui jemput bola. Jadi teman-teman juga udah jemput bolanya ke sekolah-sekolah, ke madrasah, pondok pesantren, ke panti-panti, ke warga binaan atau lapas, dan juga ke desa atau kelurahan. Dan kami dari Provinsi Banten bahkan melakukan fasilitasi layanan admin duk dalam percepatan kepemilikan dokumen admin duk itu atau pendudukan ini bagi penduduk diantaranya adalah untuk pulau terluar. Jadi kami sudah ke Pulau Tunda melayakan pelayanan bersama-sama dengan Dukcapil setempat ya, dan juga daerah suku pedalaman. Jadi kalau kita kan punya suku Baduy ya, nah itu di desa Kanekes atau di tempat itu ya kami bahkan menyimpan alat rekam. Jadi petugas di desa suku Baduy itu ada yang kami ajari bersama-sama dengan Dukcapil Lebak, dan dari sana itu melakukan fasilitasi layanan jemput bola sesuai dengan kondisi situasi di sana. Kan kadang teman-teman yang di penduduk Baduy itu ada yang 3 bulan dia melakukan penanaman. Nah, kembalinya itu kapan? Nah, itu kami sudah menitipkan alat di sana, sehingga alhamdulillah sudah hampir 99,9 ya. Sekarang ini tinggal sedikit lagi untuk pemenuhan sampai 100%. Dan ini menjadi percontohan Pak. Kemarin dari Kalimantan, dari mana untuk yang memiliki khas suku terdalam, dia mengadakan studi di kami. Dan kita itu dari mulai 2018 tuh. Jadi tidak hanya serta-merta setahun ini, kami selama 5 tahun, bahkan sekarang menginjak ke 6 tahun, sehingga pencapaian signifikan ini alhamdulillah dari tahun ke tahun, satu persatu sampai secara keseluruhan ya di sana sudah kami layani dan datanya sudah ada. Tinggal nanti kalau ada perubahan-perubahan, nah itu yang terbaru yang bisa itu disesuaikan. Dan terkait dengan jemput bola ini juga kami kemarin melalui gerakan ekspedisi reformasi berdampak ya, yang berada di kabupaten kota ini juga bersama-sama. Gunanya yaitu untuk bagaimana layanan admin duk ini salah satunya adalah pemilih pemula yang memang menjadi sasaran. Nah, ini terus
digalakan di mana saja. Dan kami sangat mengapresiasi nih untuk mitra kami di Komisi 1 karena selalu mengingatkan dan bahkan apa sih yang menjadi kekurangannya, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Komisi 1 ini ya memikirkan bagaimana pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ini secara cepat dan tepat. Dan bahkan kebijakan Pak Gubernur itu melalui bantuan keuangan desa. Nah, ini kami bersama-sama dengan Dinas DPMD melalui petunjuk teknisnya. Nah, ini memanfaatkan pemerintahan desa, kelurahan untuk bisa bersama-sama terkait dengan layanan Adminduk ini. Di sana ada nanti ke depan mungkin kita coba untuk mengefektifkan kembali petugas registrasi yang nantinya menjadi tangan kanan dari Dukcapil itu sendiri. Nah, ini bantuan keuangan untuk desa dari tahun ke tahun itu naik. Jadi kalau tahun kemarin berkaitan dengan anggaran 15 juta per desa prioritas untuk stunting. Nah, di dalam stunting itu kan layanan dasar. Ya ternyata kami itu dasar dari layanan dasar itu sendiri. Karena untuk stunting itu pasti juga perlu adminduk kan. Nah, belum di tahun ini ada bantuan sekitar 60 juta untuk pemerintahan desa. Nah, ini juga kami bersama-sama dengan pemerintah desa ini karena penduduk banyak juga di sana, sehingga kepentingan layanan adminduk sendiri kita sudah menyasar kepada desa dan kelurahan. Nah, termasuk juga bantuan keuangan desa di tahun depan ini ada usulan sehingga sampai 100 juta. Ini lebih leluasa lagi. Semua kepentingan untuk masyarakat itu bisa didapatkan. Nah, tinggal kita bagaimana di dalam musyawarah desa itu kita mengarahkan apakah pelayanan adminduk ini sudah masuk kepada musyawarah desa atau belum. Nah, ini yang menjadi patokan, sehingga apapun yang terkait dengan tadi disampaikan Pak Ketua Komisi 1 berkaitan dengan BPJS, bahkan berkaitan dengan pernikahan, karena kalau sudah mau menikah lagi tapi di KTP-nya masih kawin biasanya jadi ribut. Itu hanya perubahan status, belum yang lain-lain. Nah, ini barangkali yang sehari-hari mengenai layanan adminduk ini ya kita sudah sampai ke tingkatan yang paling grassroots, yakni desa dan kelurahan. Dan kami berharap ya siapapun yang belum lengkap ya, yang belum lengkap, yang belum memiliki adminduk, mangga silakan bisa menghubungi Dukcapil setempat, atau ya mereka berkumpul di mana sekian orang, ya petugas kami yang datang sana untuk jemput bola. Nah, itu barangkali apa yang kami lakukan ini ya pertama support dari Komisi 1, yang kedua harus bersama-sama, termasuk sekarang ini yang mengedukasi semua masyarakat bagaimana pentingnya administrasi kependudukan ini bagi salah satunya adalah pesta demokrasi maupun terkait dengan layanan dasar, karena kita ternyata dasar dari layanan dasar itu Pak Jajuli. Bahkan kalau misalnya belum tercatat pun jadi tidak bisa ikut pemilu gitu ya Bu ya. Betul. Tidak bisa tercatat di DPT nih Hotner. Jadi memang yang paling utama ini adalah adminduk gitu ya. Jadi coba mungkin bisa sambil searching gitu ya di DPT, cek DPT gitu ya. Siapa tahu gitu kan ketika nanti udah mepet pemilu ternyata adminduknya belum selesai. Belum lengkap ya. Bahkan nama pun itu harus sejelas-jelasnya, jangan sampai salah ya, supaya nanti tidak ada kendala pada saat Hotners ingin memilih nih Hotners. Nah, lalu untuk dari Komisi 1 DPRD sendiri nih Pak, melihat dari adminduk yang
sepenting itu dan sedasar itu ternyata ya, dasar yang paling dasar bahkan nih. Ini dari Bapak Jazuli sendiri sebagai Provin dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, bagaimana sih Pak melihat Adminduk yang ternyata sepenting itu gitu loh pada saat suksesi pemilu 2024 ini? Ya, dia menjadi penting kalau kita memahami fungsi dan kemanfaatannya gitu kan. Selama ini kan orang acuh, nggak mau ngurus, nggak mau datang ke kelurahan, nggak mau nanya, nggak mau ke kecamatan, nggak mau ke dukcapil, kantor dukcapil aja dia nggak tahu di mana. Ini kan perlu kita respon dalam bentuk ya, ini digital ini kan juga memperpendek jarak sebenarnya kan. Pergerakan fisik dikurangi kan, ya, kemanfaatan diambil dari alat digital lewat smartphone, lewat handphone kan gitu. Nah ini yang perlu dimodifikasi, perlu di manage sehingga masyarakat semakin dekat kepada pelayanan. Nah kalau dia nggak paham, dia nggak tahu informasinya sedekat apapun, tetap dia nggak mau tuh. Handphone setiap hari dia pegang tuh Bu Kadis ya. Padahal lewat handphone itu dia bisa, tapi karena dia nggak merasa terpanggil, terdorong untuk butuh gitu. Sehingga nggak ada aware-nya gitu ya. Nah, aware-nya ketika apa? Ketika suatu peristiwa terjadi, ketika dia kena kasus, ya kan, mau sesar, ada kendala di rumah sakit gitu kan, mau bayaran sekolah, ketika pembagian bansos ternyata namanya juga salah, ya kan, ketika macam-macam itu, ya kan. Nah dari situ, ketika pemilih juga nanti pas dia mau milih ternyata dia tidak terdata. Nah itu maka harus betul-betul di manage, dimodif ya, sehingga hidangan informasi yang kita hidangkan itu betul-betul memang disantap oleh mereka. Nah, untuk membangun kesadaran itu tidak cukup dukcapil, tidak cukup Komisi 1 teman-teman Dewan Warawiri lewat reses, lewat sosialisasi Perda dan Bu Kadis dengan aparaturnya. Tapi butuh civil society, butuh kampus, butuh dokter, profesor, butuh mahasiswa, butuh media, butuh radio, ya kan, pokoknya butuh kerjasama, kolaborasi ini. Nggak mungkin mereka tahu. Bu Kadis paling berapa titik sehari atau sebulan untuk sosialisasi, ya kan? Belum lagi nanti modul-modulnya, nanti harus menjadi gerakan bahwa kebutuhan terhadap Adminduk ini seperti halnya kita kebutuhan terhadap makan pagi atau makan siang atau makan malam gitu. Jadi kebutuhan administratif untuk memenuhi kebutuhan yang hakiki, tidak sekedar kebutuhan fisik makan gitu. Ya, seperti hal kita lapar nih, kita butuh data nih, kita mau tercatat nih, kita mau milih nih gimana nih, tapi kita perlu yang simpel-simpel nih. Gak mungkin kita udah datang ke suatu tempat, ada peristiwa misalnya di rumah sakit, tahu-tahu si pelayan rumah sakit bilang, Pak kurang KTP. Coba udah nggak zaman kita bolak-balik naik Gojek, naik angkot, ngambil KTP yang ketinggalan coba, ya kan? Nah di instansi yang menangani pelayanan publik pun seharusnya juga memahami situasi itu. Kalau masih bisa dipermudah, diperpendek, kenapa mesti diperpanjang dan diperlama? Ini kan paradigma baru nih, mindset lama kan gitu. Kalau masih bisa diperlama dan diperpanjang, kenapa diperpendek? Kenapa diperpendek gitu? Nah, ini sekarang dirubah ini kan ya, mindset. Ini kan yang kita lawan nih, mindset publik dan mindset pelayan. Ibu kan regulator, ibu kan fasilitator, ya kan. Tapi kan tetap ada sentra-sentra pelayanan, 1 BPJS, 2 puskesmas misalnya, rumah sakit, 3 kecamatan, kelurahan, 4 apalagi kalau ngurusin di sekolah-sekolah atau dinas segala macam itu yang teknis. Tidak hanya menjadi tanggung jawab karena soal administrasi kependudukannya, data manusianya itu oleh Bu Kadis dan jajaran di Dukcapil. Tapi kemanfaatannya itu digunakan untuk itulah. Coba bayangin nanti pendataan soal kemarin ada gaji guru terhambat hanya karena salah nama, salah ketik, kemudian juga ada orang yang pindah tapi nggak bilang-bilang, akhirnya di sini nggak diaku, di sana nggak diaku, gitu kan? Karena kan mengkonversi, memigrasi data itu kan nggak juga sulit-sulit banget. Nah, di luar itu, Mila dan Hotmail dan Bu Kadis, ada komponen walaupun tidak masuk dalam sistem bernegara kita, itu namanya ETRW. Ya, saya pengalaman di KPU 5 tahun dulu, 2003, generasi awal KPU itu selalu sampai hari ini mendapatkan kendala terkait soal data pemilih.
Ya kan, orang yang udah meninggal datanya masih ada, masih terpampang sebagai data pemilih tetap. Waduh, ini Ngeri juga arwahnya ya, bisa Pak ya. ditayangan gini. Nah itu kan orang yang sudah pindah, datanya sudah tidak ada di sini, rumahnya udah nggak ada, jejaknya udah nggak ada, masih terdata sebagai pemilih gitu. Orang yang masih tinggal berlama-lama di kota Tangerang, di kampung saya misalnya itu, di Kecamatan Cilduk, Pinang, Cipondo, Karangtengah, Larangan, dan Karawaci, dan apa itu 13 kecamatan yang ada di kota Tangerang, tahu-tahu puluhan tahun dia tinggal di situ, KTP-nya nggak pernah pindah. Pas dia sakit kita bawa ke rumah sakit, kita lihat KTP-nya mana, BPJS siapa tahu masih Boyolali, Wonosobo, Temanggung lah. Dia udah 20 tahun dia tinggal di situ. Dan nggak mungkin ketika dia sakit kita diemin gitu. Baru gedabak gedubuk bahasa Betawi itu, gedabak gedubuk, baru ajak idik tuh dia tuh. Tolong dong. Nah, di situ saya melihat peran aparatur paling bawah yang namanya RT/RW itu perlu difungsikan, perlu dioptimalkan, dan perlu juga dinaikin insentifnya gitu ya, bantuannya. Saya apresiasi ya bantu ya. Kan kita Banten provinsi kan masih bantu ke mana? Kota kabupaten. Bahkan ibu kan juga sosialisasi nggak mungkin yang ngelibatin kota kabupaten. Karena kita kan bukan nggak punya penduduk, artinya provinsi ini kan lintas perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Ada kewenangan masing-masing. Ya tintanya siapa, rekamannya siapa, terus apa tuh belangko KTP siapa, kan ada Bu ya. Nanti siapa petugasnya di kecamatan ngapain, ibu di provinsi ngapain, lalu di capil kota juga ngapain, tugasnya apa gitu loh. Kehabisan cinta lari kemana, kehabisan belangko KTP lari kemana. Jangan bolak-balik warga datang ke kecamatan, Pak udah kami udah, tapi tintanya nggak ada, nggak di belangkonya nggak ada. Akhirnya pakai sementara, pakai apa tuh keterangan suket atau apa segala macam itu sementara. Iya kalau di apa berguna ataupun diakui oleh si perusahaan yang meminta, kadang-kadang nggak diakui Bu. Apalagi kayak model, mohon maaf ya, bank-bank nasional itu ya, yang kadang-kadang harus jelas KTP-nya gitu. Sementara kita udah bikin Pak, tapi ini lambat Pak, petugasnya nggak ada di kecamatan Pak, lagi kondangan dulu, iya belangkonya habis. Nah akhirnya lewat suket, akhirnya dia kesempatan dia bekerja di kantor-kantor di bank-bank daerah yang mutlak harus punya KTP asli, lewat. Ya akhirnya dia nggak kerja, ngawur. Ini dampaknya kemana-mana nih, Mira. Dampaknya kemana-mana. Dia ke BPJS di berobat, akhirnya dia nggak punya uang. Ya kan? Dia BPJS-nya mati. Dia ternyata KTP-nya BPJS nggak berlaku, case-nya dan askesnya nggak berlaku karena di KTP-nya masih karyawan swasta. Kan? Kan bisa dipindahin itu. Itu detail itu saya berharap kepada jajaran Dukcapil, kota kabupaten terutama, dan civil society yang mengaku dirinya ormas, OKP, LSM, yayasan, masyarakat yang mengklaim dirinya mewakili masyarakat itu di luar DPR ya dan di luar legislatif eksekutif, tolonglah ini juga disuarakan gitu. Tolonglah di apa bahasa Betawi itu digebah-gebah gitu. Ayo Bu, ayo rekam, Ibu udah kedatangan, ayo dong diganti nih sekarang IKD ini kita. Ayo dong gimana caranya? Nah, ini yang perlu kita optimalkan ya. Jadi memang ini butuh kolaborasi bersama ya Pak, yang nggak cuma untuk satu instansi aja. Itu kata kunci loh, kolaborasi dimanapun di era digital sekarang, di era distribusi sekarang ini kolaborasi penting. Nggak cukup Bu Nina dan jajaran di Dukcapil, nggak cukup Komisi 1 walaupun bidang pemerintahan dan kepegawaian saya, nggak cukup. Tapi juga perlu ada kolaborasi dari pihak lain ya. Ya media ini kan kita kolaborasi sekarang kan. Kita nggak mungkin nih kita kalau kesini kalau nggak ada semangat kolaboratif kan gitu. Mungkin nanti di lain pihak kita bisa keliling-keliling di mana kita untuk bisa mensosialisasikan ini, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat, bukan masyarakat yang masyarakatnya nggak peduli, nggak inisiatif, nggak mau datang ke TPS, ya kitanya juga nggak pernah menggairahkan mereka, nggak pernah mendorong mereka untuk menjadi aktif gitu ya, mengaktifasi datanya gitu loh. Jadi kalau soal pemilih terakhir memang mudah-mudahan di Banten kan memang relatif agak jomplang kaitan dengan di Lebak, di Malingping, di Silangkahan sana, dengan di kota Tangerang Raya ya, di Cilegon juga agak modern karena urbannya 60% kan pendatang, dan itu memang kita perlu ada kecerdasan di situ KPU Bawaslu untuk mendorong sosialisasi pemilih agar partisipasi ini tinggi ya, karena kan kualitas demokrasi di Banten terutama khususnya itu kan dilihat dari partisipasi. Bagaimana mereka mau partisipasi datang ke TPS kalau dia nggak tahu bagaimana dia ke daftarnya kagak kan gitu. Nah ini yang perlu kita dorong supaya nanti data yang sudah diverifikasi, divalidasi, diaktifasi melalui program Dukcapil ini, Pertaman dan IKD ini juga sinkron dengan apa yang menjadi kebutuhan KPU melalui Pokja pemilihnya
tahapan-tahapannya sih udah clear ya Mbak ya. Jadi hari ini tahapan buat host sendiri ya, Mila dan Bukani sudah sampai pada tahapan kita kampanye. Nah itu nanti segmen lain adalah terus verifikasi data pemilih. Udah mulai merekrut KPPS, data KPPS. Nah awal Januari Bawaslu ternyata ada organnya di bawah itu di TPS, tiap TPS satu orang namanya pengawas TPS. Nah itu pun sudah pembukaannya awal Januari. Jadi tahapan itu sudah, dan terus verifikasi berjalan ya. Tinggal sosialisasi untuk pemilih, jangan sekedar milih karena minyak goreng, jangan sekedar milih karena uang. Nah, ini adalah muatan substantifnya ya, muatan substantifnya karena Banten masih sangat rawan money politiknya, tekanan-tekanannya gitu ya. Nah, masalah pragmatis pemilihnya ini yang kita punya kewajiban di situ untuk mencerdaskan, mengedukasi warga kita yang menjadi pemilih agar datang ke TPS gitu dan memilih sesuai hati nurani dan sesuai dengan apa yang menjadi alasan-alasan dia secara rasional, cerdas yang memilih, bukan karena sembako, bukan karena uang, bukan karena minyak goreng ya. Nah, dan yang paling saya ingatkan nih kita nih hari ini ada gejala nih Bu Kadis mungkin belum tahu, ada kelakuan apa ada agen-agen yang ada praktik-praktik yang sangat negatif di bawah ini, yang orang gentayangan kemana-mana mintain kakak sama KTP warga, padahal bukan RT/RW, padahal bukan camat lurah. Nah untuk apa mereka itu? Nah itu kan apa sih maksudnya? Perlu diwaspadai karena kepentingannya kalau hanya sekedar politik 5 tahun sekali, ini yang perlu diwaspadai. Kalau bisa jangan yang begitu tuh yang menjadi pilihan kita itu. Warga perlu dicerdaskan. Ini karena memang ini adalah nasib kita buat 5 tahun ke depan ya Pak ya. Jadi memang harus dipersiapkan, dimatangkan ya untuk Hafnaf sendiri sebagai pemilih ya. Karena memang dari regulator sendiri ini sudah berupaya untuk memudahkan masyarakat untuk bisa menjadi pemilih di dalam pesta demokrasi 2024 ya. Salah satunya adalah penyusunan Adminduk yang udah dengan digitalisasi ini pasti lebih cepat, lebih mudah, gak perlu kita yang harus datang ke Dukcapil mungkin ya Bu ya. Nggak perlu juga untuk repot-repot ke kecamatan, mungkin itu bisa dari HP aja nih Hafners ya, bisa di download di Play Store dan App Store. Mungkin untuk satu keluarga saya rasa nih, Mila rasa kayaknya udah ada peran sendiri nih, misalnya dalam satu keluarga ada anaknya nih yang pasti udah melek teknologi, dan itu bisa membantu orang tuanya mungkin ya Bu ya. Jadi ini sebagai masyarakat juga kita harus sama-sama peduli nih Hafners, jangan sampai orang tua yang nggak ngerti dengan digitalisasi gitu ternyata jadi dibiarin aja gitu, itu kayak mungkin tidak ada kepedulian nih untuk orang-orang yang masih awam dengan yang namanya teknologi nih Hafners. Jadi yang tadi sudah Pak Jazuli bilang, adanya kolaborasi supaya kita bisa mensukseskan pemilu 2024. Nah tapi pastinya dalam suksesi pemilu 2024 ini ada kendala nih. Dari Ibu Nina sendiri selaku mungkin yang udah berkecimpung dalam Adminduk, penyusunan Adminduk sendiri nih Bu ya. Ini ada apa aja sih Bu kendala yang dirasakan dalam penyusunan Adminduk sendiri? Silakan. Mbak Mila, sebelum ke kendala ya, kami ingin menyampaikan juga bahwa pengembangan dari Adminduk itu salah satunya adalah kartu identitas anak ya, KIA. Itu teman-teman kabupaten kota sudah melakukan kerjasama dengan vendor-vendor, baik itu tempat rekreasi, tempat kepentingan kacamata, kepentingan buku, kepentingan kuliner, itu mereka sudah mengadakan kerjasama dan mendapatkan diskon-diskon. Wow, oke. Jadi untuk yang punya KIA, itu betul. nantinya bisa mendapat diskon ya Bu ya? Oke. Wah. Karena dari KIA anak itu biasanya diantar sama orang tuanya, sama kakaknya. Nah itu jadi mendapatkan keuntungannya banyak. Nah, dan ini sudah dilakukan sehingga pengembangan ini menambah value, menambah nilai bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah terkait dengan kendala, ya ini juga kami suka menyampaikan juga nih ke mitra ya, ke Pak Ketua nih, Pak Ketua Komisi 1. Kan Banten itu ternyata luas ya, luas wilayahnya, beragam, ada juga kepulauan terluar terdalam. Pulau-pulau itu yang dihuni, jadi banyak.
Terus juga ada sebagian pegunungan, perhutanan. Nah, ada yang memang jauh dari perkotaan sehingga masih ada kesulitan mengurus dokumen kependudukan. Nah, ini menjadi kendala sehingga jemput bola harus betul-betul dilakukan dengan persiapan yang maksimal. Jadi kami kalau misalkan ke Pulau Tunda ya harus menyiapkan mulai dari kapalnya, alatnya disiapkan semuanya untuk pelayanan di sana. Begitu juga di pegunungan sama. Nah, wilayah kami juga Banten ternyata masih mengalami blank spot. Jadi kemarin kami kerjasama dengan mendapatkan informasi dari Kominfo, hampir 446 titik yang blank spot se-Banten. Nah, sehingga ada kesulitan pada saat melakukan perekaman secara online. Jadi biasanya kalau sulit online sana ya kami melakukan manual terlebih dahulu akhirnya. Terus setelah mendapatkan akses ya baru diselesaikan. Nah, yang ketiga ini biasanya suka merengek nih sama Pak Ketua. Semenjak tahun 2022 memang kami sudah tidak memiliki dana alokasi khusus atau DAK untuk dana pelayanan admin-duk ya. Bahkan kemarin Pak Mendagri menyampaikan Banten itu fiskalnya tertinggi. Jadi kami otomatis tidak akan diberi DAK. Jadi ya diselesaikan dengan anggaran sendiri. Nah, biasanya support dari Pak Komisi 1 ini yang paling dibutuhkan. Dan memang ada kewenangan yang menjadi tugas pokok fungsi provinsi dan juga kabupaten kota yang harus bersama-sama secara terintegrasi pelayanannya. Nah, ini butuh dukungan bahwa peranan penting dari sebuah dukungan anggaran ini ternyata akan menentukan juga terhadap kuantitas ya, berapa yang akan kita dapatkan. Makanya kita suka mengambil strategi-strategi yang sudah dikumpulkan saja dulu, sekian banyak berapa, biar sekali jalan langsung dapat. Meskipun kita prioritaskan untuk ODGJ, teman-teman ya langsung melakukan prioritas terkait dengan jemput bola ini. Dan terakhir mungkin terkait dengan alat rekam. Nah, ini kami mendapatkan alat rekam itu mulai dari 2011. Nah, berarti usianya sudah mulai tua. Sehingga butuh permajaan ya. Jadi perlu permajaan untuk pelayanan ini dan ini butuh bersama-sama. Jadi kalau mobil saja ada periode, jangankan mobil ya, pemilihan aja ada periodenya 5 tahun sekali. Nah, ini juga alat juga sama karena digunakan setiap saat, setiap hari. Nah, itu barangkali mudah-mudahan Pak Ketua juga bisa membantu ya terkait dengan pokok pikirannya, aspirasinya dan sebagainya, dan bahkan mungkin menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan admin ini perlu dukungan. Dan sebagai salah satu dari kami melakukan bagaimana dapat tercapai ya, kami lakukan mulai dari bintek-bintek dari SDM-nya sendiri. Jadi kami lakukan melalui rapat koordinasi adalah terkait dengan bagaimana peningkatan SDM yang teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk percepatan ini. Jadi kadang-kadang kita harus menjelaskan kenapa sih harus rapat. Ya, dengan rapat kita akan mengetahui lokasi mana yang terevaluasi, lokasi mana yang belum, mana yang harus terverifikasi dengan baik, mana yang harus kita menjadi urgensi, lokasi yang paling prioritas. Nah, ini beberapa yang terus kita kembangkan, dan bahkan kami dengan lintas dalam hal ini OPD ya, kementerian ya, bersama-sama dengan Kumham terkait dengan bagaimana mendapatkan layanan di lapas-lapas yang ini jadi prioritas, dan mereka itu ya mendapatkan haknya juga dalam memberikan suara nanti di pemilu 2024. Jadi segmen semuanya sekarang ya harus kita masuki
hanya sebuah hak masyarakat sipil itu terpenuhi untuk menyampaikan nanti penyaluran hak pilihnya di 2024. Nah itu kali Mbak Mila. Oke, ini dari kendalanya yang dialami oleh Ibu Nina ya, dari Capres sendiri. Nah, lalu dari Komisi 1 sendiri nih Pak, ini setelah tadi banyaknya mungkin kendala yang dialami dalam penyusunan Admindo, kira-kira untuk DPRD Provinsi Banten sendiri apa sih Pak upaya yang dilakukan untuk membantu kendala tersebut? Saya dari konten dan tema-tema terkait dengan peristiwa-peristiwa, judul-judul dan yang dibutuhkan oleh warga itu mesti tersebar ke dewannya. Ada 85, ada momentum sosialisasi perda misalnya, di situ masuk, ya kan? Nah, karena ada audien di situ, ada peserta. Kemudian ada reses selalu bolak-balik yang ditanyakan oleh warga adalah terkait dengan pelayanan dasar. Kalau di Kota Tangerang tentu infrastruktur walaupun masih ada yang dibutuhkan di beberapa lokasi banjir di komplek-komplek itu, tapi untuk warga-warga perkampungan itu adalah pelayanan dasarnya tentang administrasi. Dia malas datang ke kelurahan, nyuruh orang, ya, pakai calo, pakai orang yang akhirnya dia merasa bahwa kok biaya gede lah, dia nggak mau datang. Gitu kan, padahal saya selalu ingatkan bahwa ada berapa sosialisasi datang ke kantor kelurahan, sumber hidup masa nggak tahu kantor kelurahan di mana gitu ya, atau kecamatan di mana, liburin itu kerja sekali gitu ya. Karena memang ada kultur itu ada. Nah, sehingga kita terus sampaikan, memang perlu ada semacam kayak modul, bukan modul yang semua orang bisa pegang. Ya. Dia hanya buka list dengan udah sosialisasi kan Bu, udah nih kita nih anggarannya nih, kita nih aparaturnya. Tidak hanya itu, sosialisasi kan tema, konten. Bisa siapa saja yang mensosialisasi. Yang menurut KPU nih, sosialisasi pemilih agar pemilih datang ke TPS atau informasi tentang tahapan-tahapan pemilu. Kan tidak melulu urusan KPU dengan 7 orang di provinsi, 5 orang di kota, kabupaten, dan 5 orang di kecamatan, kan nggak akan cukup. Kemudian ada apalagi edukasi politik, edukasi pemilih agar partisipatif, agar pemilih itu cerdas, agar tugas siapa menjadikan pemilih berkualitas, bukan hanya tugas KPU. Nah, untuk supaya warga kita cerdas administrasi, bukan hanya tugas Dukcapil. Jadi untuk mengingatkan itu ya tugas semua. Ya kan, cuman tadi regulator dan fasilitatornya memang kita pemerintah, eksekutif, legislatif. Tapi di luar itu ada potensi, ada segmen, ada komponen, ada kelompok-kelompok yang memang harus terus berkolaborasi. Nah, kelompok ini yang tadi saya sebut adalah misalnya RT RW, ya mohon maaf, ya kan, saya selalu sampaikan bahwa untuk kebutuhan pelayanan dasar warga itu kan aparatur paling bawah, ya kan. Siapa aparatur paling bawah yang tahu data, yang tahu yang mana orang yang udah mati, yang mana yang tua, yang mana yang janda tua, yang mana yang bantuan, yang mana yang pindah, yang mana yang sakit, yang mana orang yang rumahnya ngontrak. Siapa sih yang tahu, Pak? Siapa yang tahu? Kan RW. Makanya proses apapun dulu sejak saya KPU, pendataan penduduk. Ya. Yang kalau yang tidak melibatkan, bukan yang tidak melibatkan RT RW, kacau. Kacau. Mau yang BPS, mau yang Dukcapil, mau yang urusan bansos, mau yang urusan pemerintah kota kabupaten. Sekarang data banyak banget. BPS punya data, Dukcapil punya data, bansos, dinsos punya data, lalu RT RW mungkin punya data sendiri. Nah, coba mana yang valid? Dengan data kan ada yang statis dan dinamis. Ya, ini data yang kita maksud adalah ini kan yang dinamis, yang ingin ada perubahan manusianya itu, tapi kan datanya kan bisa berubah-ubah. Usia bisa berubah, di hari ini kerja besok nganggur gitu kan. Di hari tetap di sini besok dia tidak bisa pindah kan gitu. Nah, itu memang perlu update. Perlu mengupdate. Nah, orang menyebut segala apa Bu istilahnya? Aktivasi. Nah, aktivasi coba. Nenek-nenek kita mana? Nek, Nyai udah aktivasi belum ini KTP-nya mana tahu? Atau anak-anak yang nggak lulus SD, nggak sekolah nggak bisa baca, aktivasi gimana caranya? Udah handphone dia pegang. 85 anggota dewan atau kampus-kampus atau mahasiswa setiap hari pegang HP, iya kan? Tapi coba udah tahu belum bahwa kita bisa mengaktifasi data kita melalui IKD, melalui digital?
gimana caranya dipandu, belum semua tuh. Ya kan? Oke. Ya, ukuran kegagalan kalau aku tuh ya, ukuran keberhasilan dan kegagalan adalah ketika ketika orang terdekat kita gitu, katakanlah segmen dari pemerintah, eksekutif, legislatif, kampus itu juga masih gagap, masih malas, apakah nggak tahu, pokoknya apakah nggak tahu tahapannya. Kalau itu aja nggak mau terdorong untuk mengaktifasi dan memahami perkembangan ini identitas kependudukan digital ini, maka kita bagaimana yang orang kampung, warga yang nggak sekolah, ya kan? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Dari situ memang kendalanya lagi-lagi Bu, ya kita perlu biaya, bukan biaya dana anggaran gitu ya. Nah, saya baru ikut lagi tadi Pak, kita di AU ya Kak, ya Kak kita udah nggak ada, Sudah, karena dianggap mandiri, dianggap udah punya uang, ternyata uangnya juga bukan buat ini, uangnya buat yang lain gitu, gila, yang hotel yang semuanya. Oke, jadi memang setiap upaya yang dilakukan oleh regulator dan fasilitator sendiri ini pasti ada kendala, dan memang sama-sama balik lagi ada yang namanya butuh kolaborasi, balik lagi ke kolaborasi ya Pak ya. Jadi untuk partner sendiri yang menjadi mungkin pemilih yang nantinya akan ikut mensukseskan demokrasi 2024 ya, ini bisa banget buat langsung aja aktifasikan admin duknya ya melalui Play Store dan App Store yang bisa di-download, dan di situ bisa langsung dengan mudah partners bisa melengkapi aktivasi admin duk ya, dan setelah itu mungkin nanti ketika sudah mendekati pemilu tuh bisa cek DPT supaya bisa terdaftar dalam suksesi pemilu 2024 ya, karena ini adalah nasib kita untuk 5 tahun ke depan ya. Kalau bukan kita siapa lagi nih ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke closing statement ya Bapak Ibu, nih kita ada pertanyaan nih Bu dari Hotners yang sudah masuk di live Instagram Hot Radio. Nih kali ini ada Randi di Pontang. Yang katanya, saya mau tanya, kependudukan saya ini di Padang, tapi saat ini saya sedang menetap di Pontang. Kalau saya ingin melaksanakan pemilu, apakah harus pulang ke Padang dulu atau bisa di tempat saya sekarang? Oke, mungkin dari Ibu Nina bisa dijawab. Ya, terkait dengan pemilu, memang yang menjadi patokan sekarang itu adalah aturan per KPU. Jadi ada peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 itu tentang penyusunan daftar pemilih dan juga penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih ya. Maka ada ketentuan yang berlaku bagi penduduk luar domisili itu untuk memilih calon pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, biasanya kalau sudah tercatatnya misalkan di Padang, nah berarti dia bisa menyampaikan suaranya itu secara keseluruhan. Baik, karena di tanggal 14 itu ada pemilihan presiden, ada pemilihan DPR RI, ada pemilihan DPRD, ada pemilihan DPD, ada pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, biasanya untuk memilih legislatif ini perdapil. Nah, perdapil itu berarti berdomisili di sana. Kalau pencoblosan terhadap presiden dan wakil presiden memang itu bisa di mana saja, ya. Tapi dia tidak bisa menyalurkan untuk pemilihan yang calon tadi, karena di tanggal 14 itu ada dua berkaitan dengan calon presiden, calon DPR RI, DPRD, dan juga calon DPD. Karena untuk kepala daerah kan nanti di bulan November yang katanya maju di September. Nah ini sehingga kalau ingin memberikan suara penuh ya terdaftarnya di mana, yaitu dia lakukan di sana. Kalaupun harus urgent dia berada di domisili yang sekarang, ya harus ada perpindahan dulu sehingga tercatat ini di mana. Tapi yang paling mudah ya
dicatatkan awal dia DPT-nya di mana ya. Biasanya sih pas hari H kita libur karena diberikan waktu untuk masyarakat itu menyampaikan aspirasi suaranya. Nah itu barangkali. Oke, dan itu dari Randy ya. Terima kasih untuk Randy yang sudah berpartisipasi di bincang-bincang kita kali ini. Dan selanjutnya untuk ini anonimus, nggak ada namanya, mungkin agak ini takut mungkin ya. Nah ini dari no name, pertanyaannya adalah dari ketiga pasangan ini sebenarnya bukan pilihan saya. Nah kira-kira apa sih kerugiannya kalau saya nggak memilih? Mungkin dari Pak Jazul ini Pak, ini sepertinya ini butuh semangat pemilu ya. Semangat dan butuh pemahaman, edukasi dalam memilih ya Pak ya. Informasi ini bisa jadi yang nanya ini bisa lebih tahu atau lagi nguji kita. Sa'ilu a'lamu minal mas'ul, orang yang bertanya lebih paham sebenarnya. Tapi anggaplah emang ini pertanyaan. Memang sejak kita memilih sistem politik demokrasi elektoral ini, mau tidak mau ada istilah hak pilih dan dipilih ya. Nah kita orang yang setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih, hak ya, hak. Makanya, nah karena kita nggak dipilih, nggak nyalon, bukan kandidat, bukan calon presiden atau calon legislatif, maka kita adalah pemilih yang punya hak pilih, ya kan? Biasanya orang beralasan begini agak kritis, karena ini hak, boleh dong kami tidak menggunakan hak kami, gitu. Ya tidak dilarangan, ya kan? Tapi kan ada argumentasi kenapa tidak milih, kan? Hak Anda disiapkan untuk memilih, kan gitu. Ketika Anda nggak memilih, nah itu memang tidak ada sanksi. Nah inilah yang disebut semangat partisipasi. Nah tapi ketika kita dipaksa, katakanlah dipaksa, terpaksa untuk memilih, dan yang dipilih ini memang beragam 1, 2, 3 gitu ya, maka dari 3 ini setelah pertimbangan kami, kata dia nih, kami ternyata ini nggak meyakinkan, ini nggak kredibel, nggak kompeten, nggak sesuai kriteria. Nah kita perlu tahu juga, karena ini kalau kita diskusi ya, kita ingin tahu kriterianya apa sih gitu ya. Memang hidangannya ini mau tidak mau, tapi ketika dia tidak mau ke TPS dan nggak memilih yang ini, tapi dia tetap datang ke TPS, kan hak dia untuk dia buka surat suara atau enggak, kan hak dia. Kan milih akhirnya kan motifnya hati itu, rasionalitas, kesadaran. Nah ini penting juga nih Mila dan Hotmilk dan habis ya, kesempatan yang saya sampaikan. Orang kadang-kadang mengabaikan 1 menit di bilik suara ketika membuka surat suara itu mencoblos, ya kan? Nah sesungguhnya kan kita ingin mengatakan, kita nih yang punya kedaulatan, kita kan rakyat nih, warga yang punya kedaulatan, punya hak pilih, punya otoritas, punya kewenangan di bilik suara. Sesungguhnya kita, pemilihan itu, pemilu itu adalah transaksi menyerahkan mandat kita, amanah kita, kewenangan kita, otoritas kita kepada manusia yang namanya ada dan di surat suara ini, yang namanya dan fotonya ada di surat suara ini. Nah ketika mencoblos kan ada niat, makanya ada doa. Kalau ada doanya apa itu? Ya kan, nah hai manusia, hai orang yang ada datanya di sini, saya punya mandat dan saya punya kuasa. Saya ingin mengamanatkan Anda supaya benar, supaya amanah, supaya jujur, membangun warga, membangun daerah yang benar. Maka saya bismillah mencoblos Anda, kan gitu. Ya kan, kesejukan itu percakapannya. Ya kan, bukan sekedar hei pemilih, hei orang yang ada di surat suara ini, karena Anda sudah ngasih beras 2 liter, karena Anda sudah ngasih sembako, karena udah ngasih uang, maka karena itu. Nah itu kan kita didik tuh. Ini penting loh. Ini kan ada transaksi spiritual di situ. Karena panjang urusannya. Ini penting banget. Nah tapi bagi mereka yang kayaknya gue nggak cocok nih, ya hak dia juga, kita tutup, dibuka, ditutup lagi, dia nggak berkenan, kan akhirnya ada di bilik suara tuh nanti dihitung golput, akhirnya menjadi golput kan gitu. Tapi apa iya dari calon legislatif yang kan 5 surat suara besok, ya kan ini yang berbeda Bu Kadis dan semuanya, ya. Yang berbeda pemilu tahun ini 2024 besok tanggal 14, yang fundamental banget adalah pemilunya digabung antara pilpres dan pileg di satu tempat di satu hari, gitu. Yang mudah-mudahan kan nggak begitu, cuma legislatif dulu baru presiden, pilpres. Nah sekarang kan itu, nah apa ya dia nggak ini, makanya dia orang yang tadi ragu itu datanglah kepada si calon-calon itu, ya kan, minta gua lu nggak bisa meyakinkan gua nih, gua nggak bisa milih lu, coba gua foto visi misi lu apa sih, program lu apa sih, lu udah ngapain aja sih, yang incumbent selama lu jadi menjabat udah ngapain aja sih, ya kan. Nah atau yang baru lu mau janji apa emang ya, mau PHP kita, ayo
Nah, tapi ketika pun dia akhirnya nggak meyakinkan hak dia, karena ini hak bukan kewajiban. Kecuali kewajiban memilih adalah kewajiban sanksi, ya kan? Karena tapi itu mengedukasi proses yang terus berjalan yang perlu diberikan pengetahuannya, diberikan informasinya seluas-luasnya. Bagus ini, Pak. Mungkin-mungkin setelah mendengar argumen saya dia jadi milih nih. Jadi semangat ya Pak ya. Jadi milih menyampaikan. Jadi Iya. nggak apa-apa. Emang jadi yang namanya pemilu, namanya nyoblos itu nggak cuma kita nyoblos aja ya Pak ya, tapi juga kan ada transaksi spiritualnya. Ada Pak. transaksinya. Nah, makanya orang akan merasa sangat berdosa apabila nanti ternyata yang gua pilih ini, wah nggak aman. Nah, ternyata yang gua pilih, waduh ternyata ini dia nggak menyimpangkan amanah saya kan. Makanya kalau kita beragama, kembali ke agama, ada doanya itu. Doa memilih pemimpin, doa apa itu, doa untuk bagaimana memilih anggota dewan, doa bagaimana, iya ada doanya. Kalau kita, nah makanya sosialisasi ini penting. Makanya Bu tadi saya selalu ke mubalik ke guru-guru ngaji itu pun menjadi lokomotif, menjadi agen kita menyampaikan kepada kan gini, apa sulitnya guru ngaji, mubalik, pendakwah ngomong begini ke jamaahnya, ke warga, ke umat. Umat dikit lagi pemilu, nyoblos, tapi jangan karena uang ya, jangan karena sembako ya. Kita harus jadi pemilih yang cerdas. Kita sadar ke depan pemimpin kita ini sekarang yang aman. Jangan sibukin mereka dengan bebani mereka sekarang dengan macam-macam sehingga mereka nanti berpikir hanya untuk yang macam-macam itu, ya kan gampang itu yang belum optimal di kita masih seolah-olah sosialisasi ada kewajiban Dukcapil, kewajiban KPU, kewajiban Bawaslu, kewajiban semuanya itu sampaikan ke majelis sampaikan, ya awas ya, kita nanti akan 5 tahun akan susah apabila ibu memilih kabinet. Jangan lihat hanya wajahnya, jangan lihat hanya penampilannya, tapi lihat di sekolahnya, lihat track recordnya, baca ulang siapa dia. Itu penting Bu, penting inilah itu. Nah, makanya hotnessnya kita, orang yang nanya tadi itu siapa namanya itu yang Nonem itu di bagian yang tidak dipisahkan untuk terus menggerakkan transformasi nilai dan mensosialisasikan apa yang menjadi gerakan pemilih ini kita. Nah, atau begini pertanyaan saya terakhir ya, kalau memang dia mau golput, dia nggak percaya dengan sistem yang ada sekarang, apakah dia punya sistem lain yang lebih hebat dari demokrasi, yang lebih demokratis? Walaupun demokrasi ini kan juga bukan sistem yang paling baik dalam referensi politik kan, kita baca itu ya, yang kuliah-kuliah itu biasanya tahu ini demokrasi ini enggak bukan sistem yang paling baik, bukan sistem paling baik. Tapi di antara yang buruk-buruk dianggap bahwa demokrasi yang buruknya dikit gitu. Karena masih ada uang di situ, oligarki di situ, dinasti di situ, masih ada macam-macam di situ. Itu yang dilahirkan dari demokrasi. Mudah-mudahan kita bisa yang terbaik ke depan. Dan ini yang ditekankan adalah bahwa memang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu kita kembalikan. Dia sadar nggak bahwa rakyat kamu itu yang punya kuasa. Makanya disebutnya rakyat berdaulat, bukan wakil rakyat berdaulat. Tidak ada sejarahnya wakil kedaulatan di tangan wakil rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Cuma transaksinya untuk menyerahkan kedaulatan itu adalah di TPS yang 1 menit itu. Makanya 1 menit itu sangat menentukan berharga secara politik, secara agama, secara amanah, segala macam. Jangan merasa nggak berdosa ketika, aduh gue milih ternyata nih orangnya nih misalnya dia melanggar komitmen, ternyata dia nggak jujur, ternyata nggak amanah, kan dia yang milih harus merasa berdosa, sehingga sanksinya adalah tahun depan gue nggak pilih lagi ya, atau gue demo ya. Artinya begitu dibangun demokrasi yang cerdas itu prosesnya, Mila dan Hotnir ya, semuanya itu. Maka penting sekali itu TPS, maka milihlah itu, atau orang tadi itu si Bapak itu silakan dia menjadi bagian dari gerakan-gerakan pemilih cerdas ya dan sebagainya. Oke, mungkin bisa dianalisis lagi nih ya untuk Kak Nonem ya yang barusan bertanya. Oke, ini seru banget nih Hotners ya tentang suksesi pemilu 2024 berkaitan dengan Adminduk dan macam-macamnya, dan faktor-faktor yang memang ini menjadi faktor pendukung dan juga sangat penting ya untuk suksesi pemilu 2024 nanti. Nah, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, tapi sebelum kita menutup acara bincang-bincang kali ini, kita mau kasih kesempatan nih buat kedua narasumber kita ya untuk memberikan closing statement ya dalam bincang-bincang kita kali ini ya, untuk Bu Nina dan juga Pak Jazuli terkait dengan bincang-bincang kita kali ini yang bertemakan Adminduk yang mensukseskan pemilu 2024. Mungkin silakan dari Ibu Nina terlebih dahulu ya untuk closing statement-nya. Ya, untuk Hotners Radio dimanapun berada, kami mengajak kepada penduduk ya di Provinsi Banten
yang khususnya pemula nih, yang sudah berusia minimal 16,5 tahun atau 16 tahun 6 bulan ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan perekaman, atau yang pernah menikah dan juga yang berusia 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024 untuk segera melakukan perekaman KTPL dengan mendatangi Dukcapil setempat atau UPTD-nya atau kecamatannya dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Jadi jangan lupa dicek kembali ya bagi pemilih pemula khususnya karena sudah terdaftar di DP4. Nah, mari kita sukseskan pemilu 2024. Oke, terima kasih Ibu Nina untuk closing statement-nya. Semoga nih Hotners bisa abis ini langsung ya gaspol buat langsung ke Dukcapil. Oke, terakhir dari Pak Jazuli, silakan Pak. Ya, karena ini pemilih adalah aktif berpartisipasi, maka kita dorong supaya siapapun, terutama yang bilang 56% pemilih pemula ya, atau generasi Z, generasi milenial untuk menjadi bagian menjadi pemilih aktif pada tanggal 14 Februari, dan bukan hanya aktif tapi menjadi pemilih yang rasional, cerdas agar menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua, untuk Unina dan jajaran di pemerintahan di eksekutif terus berkolaborasi dan kepada civil society yang di kampus, LSM, Ormas, gerakan mahasiswa dan sebagainya, dan sarjana-sarjana dan forum-forum macam-macam itu yang mengklaim dirinya mewakili rakyat juga untuk membantu mengedukasi warga agar pelaksanaan demokrasi 2024 juga terbilang sukses. Dan terutama media nih radio kita hot radio Serang dan semuanya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena kan informasi itu udara dan darat. Ya kan, kalau pasang-pasang gambar itu darat, kalau mulut ke mulut darat, tapi kan yang udara ini juga kan luar biasa. 60% ya informasi tersebar itu. Oleh karenanya saya mau menyampaikan sebuah pantun buat radio Serang. Ada kepiting menjapit kerang. Cakep. Kerang dijapit di lubang buaya. Oke, cakep. Pasang kuping biar terang. Hot Radio Serang memang keren dan berjaya. Oke, mantap ya. Terima kasih Pak Jazuli ya. Pak Ketua, sekarang itu ya sosialisasi itu udah melalui TikTok. Sekarang itu udah milenial, sudah bisa melalui IG apa saja. Jadi kalau penyampaian edukasinya ya sudah milenial dan generasi Z ini ya kita selesaikan ya Pak ya. Dan Pak Dirjen sendiri itu sudah TikTokan. Wah. Para kepala dinas sampai kabupaten kota juga TikTokan juga. Jadi mudah-mudahan sosialisasi ini ya bisa ditangkap, diterima dan dilakukan implementatifnya. Dan kami menunggu siapapun yang memerlukan pelayanan admin. Terima kasih Mbak Mila. Terima kasih juga Ibu Nina dan Pak Jazuli ya, seru sekali pembahasan kita hari ini. Dan gak kerasa nih Hotners ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin kalau kita lanjut lagi bisa sampai 2 jam gitu ya. Ini seru banget ya. Membahas soal pemilu 2024. Memang baik lagi nih Hotners bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Jadi untuk Hotners ya yang mungkin terdaftar menjadi daftar potensial yang sudah disebut oleh Bu Nina tadi. Ini bisa langsung aja ya buat datang ke Dukcapil atau UPTD pelayanan serta misalnya ke kecamatan atau mungkin di kabupaten ya untuk bisa mendaftarkan perekaman EKTP ya, dan juga untuk nanti ketika menjelang pemilu bisa cek DPT-nya ya ketika sudah menjelang pemilu supaya langsung jelas gitu ya TPS mana nih kira-kira yang akan kita datangi ya, biar bisa mensukseskan pemilu 2024 ya. Sekarang perempuan kita siapa lagi ya yang akan menjadi yang potensial untuk membangun negeri Indonesia menjadi lebih maju dan pastinya dengan pemimpin baru, dengan semangat baru tahun baru ya. Jadi untuk Hotners, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga informasi-informasi yang Mila kulik dari 2 narasumber keren kita hari ini bisa bermanfaat untuk Hotners. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya dengan narasumber yang
berbeda juga ya. Mila yang bertugas pamit, sukses selalu untuk Dukcapil dan program-programnya Ibu Nina. Sukses selalu juga untuk Pak Jazuli dan DPRD Provinsi Banten. Mila yang bertugas pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.